Setiap manusia punya kebutuhan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Di balik tawa, diam, dan lelah yang tersembunyi, ada perjuangan yang tak selalu terlihat. Ini cerita tentang Agnes dan perjalanannya untuk menemukan arti cukup, aman, diterima, dihargai, dan akhirnya menjadi dirinya sendiri. Loh, Nes, lo udah bangun? Udah sarapan belum? Ini mau makan haus, mau ke dapur haus juga bareng anak-anak. Yaudah nih, gue bawa roti. Gimana kalau kita makan bareng-bareng? Boleh tuh? Keluarin kan? Buat makan aja, kadang rasanya berat banget ya. Siapa tahu dengan satu gigitan roti ini bisa bikin kamu jadi tambah semangat lagi ya. Kamu yang paling ngerti ya, Nay. Agnes, Agnes, Agnes kamu nggak apa-apa? Gue takut banget nih. Yaudah, nggak apa-apa, kita sama-sama aja ya. Aku juga sebenarnya nggak suka gelap. Jadi kita sama-sama di sini ya. Nggak apa-apa ya. Sama aku ada aku di sini. Makasih ya, Nek. Kamu udah buat aku merasa nggak sendirian. Tuh kan, udah itu lagi. Tenang ya. Oke, sekian kelas kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Lagi mikir apa, Nes? Kadang gue merasa kayak numpang lewat di hidup orang. Kamu merasa nggak sih kalau aku tuh cuma numpang lewat doang di hidup kamu? Enggak kok, lo tuh gak numpang hidup di hidup gue. Lo tuh teman gue. Kita tuh bisa saling merangkul, saling ada. Oh serius? Serius banget, satu persini bisa menjadi bukti. Presentasi tadi keren banget, lo tenang dan jelas. Serius? Ih, padahal tadi aku deg-degan banget loh. Justru itu hebatnya, berani meski takut, dan lo ngelakuin itu. Dulu gue merasa selalu gak cukup, tapi sekarang gue udah mulai percaya. Itu langkah besar, Nas. Sekarang gue gak harus jadi orang lain buat merasa layak. Dan lo gak harus jalan sendirian. Semua orang tuh pasti pernah jatuh, pasti kita bisa bersama bangun lagi. Dan kita siap melangkah satu persatu. Dari lantai asrama yang sepi hingga koridor kampus saat senja, Agnes belajar bahwa kebutuhan bukan sekadar untuk dipenuhi, tapi untuk dimaknai. Karena bertumbuh bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani melangkah, satu persatu bersama mereka yang peduli. Perjalanan Agnes mencerminkan 5 tingkat kebutuhan dalam teori Abraham Maslow. Dimulai dari kebutuhan fisiologis, saat tubuh lapar tapi hati enggan. Lalu beranjak ke rasa aman dalam gelap dan hujan. Ia menemukan makna kehadiran melalui pertemanan, merasa dihargai saat usahanya diakui, hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri saat ia menerima dirinya dengan utuh. Psikodrama ini bukan hanya cerita tentang Agnes, tapi tentang kita semua yang terus mendaki piramida kebutuhan sambil belajar bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan.